Mazda CX-5 generasi ketiga akhirnya dihadirkan di Indonesia. Apa aja bedanya? Tonton sampai habis. Oke, jadi secara dimensi Mazda CX-5 generasi ketiga ini dia sekarang lebih besar ya. Dan ini merupakan SUV terlarisnya Mazda saat ini. Sampai saat ini aja bahkan sudah dijual lebih dari 5 juta unit di seluruh dunia. Dan Indonesia juga jadi salah satu negara yang akhirnya menjual ini dalam waktu yang cukup dekat ya. Karena memang diluncurkannya waktu itu di 2025, akhirnya 2026 langsung dihadirkan dan ini CBU langsung dari Jepang. Si CX-5 generasi ketiga ini hadir dalam dua varian, ada yang warna sport itu, varian sport ya. Jadi peleknya dia ada dual tone, tapi yang ini dia varian yang kuro. Jadi dia ada aksen-aksen hitamnya, dan kalau warna baru, wah, Mazda dari dulu warnanya gokil-gokil. Yang merah itu crystal red metallic ya kan. Kalau ini namanya navy blue, ya kan. Jadi memang dia warnanya deep banget ketika misalnya nggak kena lampu, warnanya itu gelap gitu ya, tapi ketika misalnya kena cahaya, itu warnanya birunya keluar banget. Dan ini info juga, jadi kalau warna biru ini di langit Jepang sama di langit Amerika, itu warna birunya bakal sama. Tapi kalau di Indonesia, langitnya nggak ada biru-biru itu gitu ya. Mungkin warnanya jadi kurang kelihatan. Tapi ya ini sekali lagi kalau kelihatan sama si lampu, dia bisa warnanya keluar banget. Dan dari desain depannya, dia tetap mempertahankan kode desain ya. Dynamic wing-nya masih ada, tapi secara lampu desainnya dia beda. Oh iya, mau sekedar informasi juga teman-teman, jadi ini dia bukan spek yang untuk pasar Indonesia. Jadi nanti untuk yang pasar Indonesia itu ada beberapa perbedaan. Kalau di bagian depannya justru dia ada washer lamp-nya nanti ya. Infonya ini dari info orang dalam nih. Jadi itu udah gitu di atasnya dia juga sudah panoramik. Gitu. Kalau yang versi di sini kan belum ada. Dan kalau kita lihat di sini ada aksen-aksen hitam lagi, ada beberapa sensor dan juga ada si kamera depan ya. Dan untuk logonya ini dia model seperti ini karena memang sudah support juga untuk MRCC, Mazda Radar Cruise Control ya. Jadi untuk fitur ADAS-nya dia juga sudah tersedia. Peleknya ya ini untuk yang versi Kuro ya. Dia pakai 19 inci. Keren loh desainnya. Dia ada multi-spoke tapi dia agak lebar gitu ya di sininya nih. Jadi dia ada kayak penutupnya lagi. Asik sih, keren. Dan versi Kuro dia ininya over fendernya dia pakai yang piano black ya, sementara kalau yang versi sport itu dia kan masih yang model kulit jeruk. Jadi kalau secara pelek, ukuran itu sama persis, hanya beda di finishingnya aja. Pun begitu dengan si spionnya, dia pakai yang warna hitam untuk yang versi Kuro. Nah ini dia nih, this vehicle is a display model. Jadi speknya itu untuk Indonesia market itu akan nanti berbeda. Jadi silakan tanya sama representatif dari Mazda. Nah, untuk mesinnya ya, jadi dia tetap menggunakan mesin Skyactiv 2,5G dengan transmisi 6 percepatan, ya kan? Dan dia masih FWD, tenaganya 179 PS dan torsinya 240 Nm. Dan kalau kita perhatikan di sini, nah, sudah ethanol E10 ya. Artinya kalau pakai Pertamax Green yang E5, yang RON 95 itu harus sudah aman banget ya. Jadi ya pasti juga secara performa, efisiensi bahan bakar juga akan lebih baik lagi. Bagian buritannya, nah lampunya dia mirip-mirip dengan Mazda-Mazda generasi ke-7 lain yang misalnya CX-60, CX-80, modelnya kayak gini-gini ya. Keren, dan di sini juga ada logo Kuronya karena memang ini adalah varian yang versi Kuro. Sementara kalau yang versi sport dia nggak ada. Terus bumpernya juga dia sini finishingnya piano black ya. Kalau yang Kuro kan dia masih kulit jeruk, kombinasi dengan warna abu-abu. Dan kalau kita lihat di sini deh, lampu sennya kalau di versi Mazda itu dia kayak heartbeat atau detak jantung gitu ya. Wih, keren. Bang. Desainnya kayak BMW ya bang ya? Iya, mirip-mirip sih ya. Tapi kan memang kalau bisa dibilang Mazda itu BMW-nya Jepang. Wah. Wah, nggak cuma eksterior yang keren, tapi juga interiornya ya. Luar biasa. Apalagi kalau bisa ditambah dengan panoramic sunroof di sini, nanti yang untuk yang pasar Indonesia pasti akan lebih keren lagi. Emang bener bang? Apa Ada tuh? panoramic sunroofnya untuk pasar Indonesia? Nanti untuk yang pasar Indonesia bakal ada yang versi panoramic sunroof Kata gitu. orang dalam ya? Kata orang dalam. Dan secara tampilan desain ya, wah keren banget nih.
Ini layar 12,9 inci, terus juga panel instrumennya udah full TFT yang 10,25 inci. Di sini juga beberapa tombol-tombol fisik ya, ada untuk yang parking brake elektrik. Di sini juga untuk heater sama si hazardnya. Di sini ada buat buat power charger di sini, ada kompartemen lagi di sini ya kan. Desain setirnya, wah keren ya. Pakai font baru ya bang? Iya nih, dia bukan yang pakai logo tapi pakai yang tulisan. Udah gitu dia modelnya bukan tombol tapi seperti capacitive gitu ya. Ini juga ada monitoring driver system. Terus juga di sini kalau untuk yang pasar Indonesia ini ventilated seat. Kalau ini kan dia heater nih. Tapi untuk yang pasar Indonesia nanti bakal yang ventilated, kita kan nggak butuh lah panas-panasan ya. Butuhnya yang dingin-dinginan seperti itu. Terus fitur-fitur Eye Active Sense semuanya ada ya. Blind spot monitoring, radar cruise control, lane keeping assist, semuanya tersedia di sini. Nah, sekarang CX-5 ini hadir dalam dua varian seperti yang tadi saya bilang, harganya di 599 juta untuk yang versi sport, dan untuk yang Kuro itu 689,9 juta. Harganya kompetitif banget ya, kalau dibandingkan sama misalnya CR-V yang hybrid sama yang X-Trail hybrid. Cuman emang dia belum berteknologi hybrid ya seperti rival-rival lainnya. Tapi secara desain, secara tampang, ini sih menawan banget. Nggak cuma dari tampilan, tapi juga kualitas material di dalam kabinnya. Kalau di Mazda itu kan nyebutnya bukan build in Japan gitu ya, tapi craft in Japan. Jadi memang mobil ini dibuat seolah-olah sebagai barang seni gitu. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.